Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 105, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Arti dari ayat yang kita baca, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi ini kalau dibaca pelan-pelan ya dengan penuh keimanan, ini menjadi khawatir kita bagaimana amal kita dilihat ya, dipandang, apalagi amal-amal yang menurut kita sendiri kurang bagus. Kita sudah menyatakan ini kurang bagus nih. Wah, dipandang, dilihat bagaimana amalan ini yang kurang bagus, yang kurang menarik menurut kita. Apalagi mungkin dibandingkan dengan bagaimana hukumannya dengan masalah dalil-dalilnya, begitu ya. Nah, maka di sini tekanannya, bekerjalah kamu. Maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ada perbuatan yang agak disembunyi-sembunyikan, dibuka di situ, dibongkar di situ, dilihat di situ, dan itulah pengadilan yang sangat maha adil. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikianlah firman Allah yang menegaskan kepada kita agar mau giat bekerja. Dalam bahasa Sunda jangan letoy bekerja itu ya, harus semangat. Semangat pagi. Semangat jam 12 siang, semangat pagi. Jam 4 sore, semangat pagi. Bekerja malam pun semangat pagi. Berusaha dan berkarya yang disyaratkan dalam dalam kalimat i'malu yang merupakan fi'il amar, jadi perintah. I'malu, jadi beramalah, gitu ya, beramalah. Kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan suatu kewajiban. Jadi pada dasarnya perintah apapun itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Dengan demikian bekerja, berusaha dan berkarya hukumnya adalah wajib. Ya. Jadi i'malu ma syi'tum, bekerjalah sesuai skill, profesi dan keilmuan masing-masing. Demikian penafsiran Imam Ali As-Sobuni dalam Sofatut Tafasirnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lebih lanjut, ayat tadi mengandung 3 perintah Allah kepada kita. Nah, kalau kita melihat tadi ayat yang tadi itu, ada 3 hal, ada 3 perintah Allah yang terkandung di dalam ayat yang dibaca tadi. Yang pertama, kita harus memiliki mental baja, dalam menjalani hidup. Maju terus, pantang mundur, meningkatkan motivasi dan semangat bekerja. Gitu ya. Jadi kita harus memiliki mental baja, jangan mental loyo. Mental baja, mental yang betul-betul seperti baja.
Kedua, kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Sebab kelalaian memanfaatkan waktu sedetik saja akan mengakibatkan kegagalan di masa depan. Dia harus langsung, kalau sudah ada waktu ini, sudah waktunya, sudah saatnya, maka jangan melalaikan pekerjaan, melalaikan kewajiban. Ketika dalam bekerja dan berusaha, jangan lupa berdoa kepada Allah. Sebab manusia hanya wajib berusaha. Allah lah yang menentukan hasilnya. Jadi memang 3 hal ini jangan lupa. Pertama, harus bekerja atau harus memiliki mental baja. Yang kedua, harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Yang ketiga, harus berusaha. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita mendidik anak-anak kita di rumah, ya, kok anak itu tidak rubah-rubah, ini kelihatannya masih tetap saja susah mandi, susah makan, tapi terus orang tuanya mendidik, membimbing, tapi susah. Jangan lupa berdoa, memohon kepada Allah, ya Allah, anakku ini kok susah, sholat aja susah, ngaji susah. Terus berdoa, jangan berhenti. Kenapa? Karena doa itu merupakan bagian yang akan dapat dirasakan hasilnya oleh orang-orang yang berdoa, dan yang didoakan awal akhir akan tetap ada hasilnya. Jangan berhenti, terus berdoa. Selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah ini, ini apa nih? Satu ikhtiar katanya. Tapi di sini doa yang marahan. Doa, ikhtiar, tawakal, dan husnudon ini. Jadi 4 hal kalau ingin sukses dalam hidup. Ini ada kalimat awalnya, pengantaranya. Kunci sukses dalam hidup, 1 adalah berdoa selalu. Kedua, berikhtiar. Yang ketiga, tawakal. Dan yang keempat, husnudon. Jadi 1 apa? 1 berdoa. Kita berdoa merepun, mengangkat tangan, memanggil-manggil, memohon-mohon kepada Allah. Jangan berpangku tangan saja, ikhtiar, bekerja. Nah, hasilnya tawakal. Dan hasilnya kurang menguntungkan, husnudon. Nah, jadi ulangi, ada 4 hal kata kunci untuk sukses dalam hidup ini. 1 adalah berdoa, 2 berikhtiar, 3 tawakal, 4 husnudon. Nah, itu hal-hal yang sering diungkapkan di dalam pertemuan-pertemuan. Selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan demikian, ya, jelaslah bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan umatnya untuk rajin bekerja, tekun berkarya, dan semangat berusaha secara profesional dan proporsional. Nah, ini. Jadi memang Islam itu adalah agama yang mengajarkan umatnya untuk rajin bekerja. Rajin bekerja itu. Tekun berkarya. Waduh. Dan semangat berusaha secara profesional dan proporsional. Sampai-sampai Rasulullah SAW menegaskan, kerja seseorang memikul kayu bakar di punggungnya lebih baik daripada ia meminta-minta kepada seorang, baik diberi ataupun tidak. Ini lebih baik usaha, gitulah. Ya, di sini gambarannya usaha itu memikul, ya, ataupun membawa kayu bakar, memikul kayu bakar. Kemudian bukan memikul kayu bakarnya ini yang harus kita tiru nih. Misalnya ada orang, di mana nih kayu bakar? Saya akan menirunya. Bukan memikul kayu bakarnya yang harus kita tiru, tetapi etos kerjanya yang harus kita teladani. Karena itu pantas kalau suatu ketika saat hari telah mulai meninggi, sekitar jam 9 pagi, Umar bin Khattab mendapati seorang pemuda yang masih berada di masjid dengan ibadah dan sanjungan doanya. Lalu Umar mengusir pemuda itu keluar masjid agar bekerja mencari nafkah. Itu dia cekap doa wungkul, doa awe, udah ada gelas tidur, doa lagi, udah tidur, harus bekerja, bangun.
udah bangun, kerja. Woi, inilah konsep Islam yang kita banggakan. Makanya pemuda muslim, woi, jangan tidur aja. Pagi-pagi tidur selalu, kesiangan sholat subuh. Nah, atur waktu-waktu yang sangat bermakna untuk dijadikan amalan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, cara mempersiapkan generasi yang mapan dan beriman bagaimana ini? Pertama, berperilaku sesuai dengan syariat Islam. Berperilaku sesuai syariat Islam, syariat itu ajaran, syariat itu ialah berperilaku yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, meningkatkan iman dan takwa, bersatu padu dalam payung ukhuwah Islamiyah secara keseluruhan. Dan di sini ada serta jangan pernah meninggalkan ulama. Jadi mungkin orang-orang yang berilmu selalu menjadi kawan supaya kita tetap mendapatkan siraman keilmuan tersebut. Allah berfirman, mari kita baca sama-sama, mudah-mudahan dapat berkahnya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya dari ayat yang kita baca, hei orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah ayat 208. Di sini, jadi kalau kita sebagai orang Islam harus keseluruhannya Islam. Tidurnya tidur seperti ajaran Islam, makannya makan seperti ajaran Islam, usahanya seperti dalam ajaran Islam, secara kafah, jangan tidurnya tidak Islami, makannya jauh dari sifat keislaman. Nah, hal itulah yang mungkin sedang diingatkan dengan ayat ini. Terutama diingatkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah kita baca yang barusan, kemudian yang kedua, keluarga yang Islami. Mari kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun gilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Arti dari ayat yang kita baca adalah, hei orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, 3, berhijrah dalam kebaikan. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Mari kita berhijrah, ya, berhijrah, berpindah dari watak yang kurang bagus menjadi watak yang bagus. Dari mental yang tidak terpuji menjadi mental yang terpuji. Dari perbuatan yang tidak santun menjadi santun. Berhijrah, berpindah. Dari jarang melaksanakan sunnah-sunnah, berhijrah menjadi rajin mengerjakan sunnah, saum Senin Kemis, sholat malam, sholat yang berhubungan dengan sholat yang wajib, dan amal-amal yang lainnya. Kita berhijrah untuk menuju rahmat dan berkah Allah. Hadirin hadirat yang selanjutnya, yang keempat, janganlah tertipu dengan kesenangan dunia yang sementara. Qul mata'ud dunya qalilu wal akhiratu khairul liman ittaqa wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Katakanlah kesenangan di dunia ini hanya sebentar, dan di akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Katakanlah kesenangan di dunia ini hanya sebentar, dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Selanjutnya, hadirin wa hadirat rahimakumullah, menjadi pribadi yang selalu ada dalam jalan kebenaran. Nah, hadis Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin alal haqqi la yadurruhum man khadzalahum hatta yatiya amrullahi wa hum kadzalik. Tidak akan pernah sirna, akan selalu ada sekelompok umatku yang dimenangkan atas kebenaran, tidak akan membahayakannya orang yang memusuhinya hingga hari kiamat, sedangkan mereka tetap seperti itu. Selanjutnya, hadirin wa hadirat rahimakumullah, berusaha untuk berubah kepada hal yang lebih baik atau menjadi lebih baik. Mari kita baca, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ini dalam rangka ikhtiar. Kemudian yang selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, istiqomah dalam kebaikan. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tiada pula berduka cita. Di orang yang istiqomah, ya, istiqomah dan mengatakan Tuhan kami adalah Allah, terus saja istiqomah, tidak pernah berubah terus, ya. Nah, maka dengan istiqomah itu mereka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tidak pula berduka cita, akan terus mendapatkan kesenangan, kebahagiaan dari Allah. Selanjutnya, hadirin jamaah yang berbahagia, jadilah insan yang bermanfaat. Nah, ini dimanapun kita berada, jadilah insan yang bermanfaat, yang tua atau yang muda, perempuan atau laki-laki, di kampung atau di kota, khairun nas anfa'uhum linnas, nih kata Nabi. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, bukan hanya bagi diri sendiri saja, bagi orang lain bermanfaat, ya. Siapa saja yang ada di sekitarnya selalu merasakan manfaat keberadaannya siapa yang ada di situ. Itu manusia yang paling baik. Selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini doa terakhir nih. Ini doa mungkin ada yang sudah hafal. Yang mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura
waj'al fi basari nura, waj'al min khalfi nura, wa min amami nura, waj'al min fawqi nura, wa min tahti nura, Allahumma a'tini nura. Baca kita sekali lagi bareng-bareng. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, waj'al fi sam'i nura, waj'al fi basari nura, waj'al min khalfi nura, wa min amami nura, waj'al min fawqi nura, wa min tahti nura, Allahumma a'tini nura. Mari kita lihat arti dari doa tersebut. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, dan di dalam lisanku cahaya. Jadikanlah di dalam pendengaranku cahaya, dan di dalam penglihatanku juga cahaya. Jadikanlah dari belakangku cahaya, dan dari depanku juga cahaya. Jadikanlah dari atasku cahaya, dan dari bawahku juga cahaya. Ya Allah, berilah aku cahaya. Ini diambil dari hadis Bukhari dan Muslim. Sebaiknya diamalkan setiap selesai sholat, punya peluang kesempatan, dibaca dengan penuh kehusyuan dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya hadirin wal hadirat Allah, terima kasih syukron jazilan